Siapa gerbong depan? Gerbong depan. Oke. Ada. Itu ucing barang bukan? Pak asup sarang. Stasiun Kiara Condong.
Dari kawasan menuju Pulau Surabaya, tujuan bagi wisata, perjalanan untuk kembali di Jakarta.
kemudian mengeluarkan air. Siapa yang memberikan air ini? Nikmat dari Allah, harus kita syukuri. Yang ketiga adalah hadakan. Suatu saat kita akan mengalami yang bernama i'dam, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak ada, sekarang menjadi ada, dan nanti kita akan tidak ada lagi di muka bumi ini. Jikalau kita terus-menerus, kenikmatan yang abadi adalah di akhirat nanti, di saat kita banyak amal soleh masuk ke dalam surga. Disitulah al-jannatu khalidina fiha. Sesungguhnya sifat malu adalah perhiasan bagi manusia. Kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengakibatkan diri kita menjadi banyak bersedih, banyak yang harus kita pijak setiap hari. Butuh setinggi banyak manusia yang menjalani hidup depresi tiba-tiba masih seksual. Berapa lama, Kak? Wah. Oke.
Sedangkan di sini nanti kita akan berkeliling area dari Rasulullah, yang mana di dalamnya ini terbagi menjadi 4 fase. Nanti kakak akan melintasi 4 fase. Itu ada fase pra-kenabian, fase Mekah, Madinah, dan juga Islam Jawa Barat. Dan durasi kakak di dalam itu nanti maksimalnya 45 menit. Wah. Kemudian di sini di awal kita akan melihat dulu ketika sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yang mana kala itu ada sebuah peristiwa yaitu penyerangan tentara bergajah. Nah, seperti yang lukisannya di sebelah kiri. Wah. Jadi ini adalah lukisan ilustrasi penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang mana kali itu mereka dikalahkan oleh pasukan burung Ababil. Dan peristiwa ini diabadikan di Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian 2 bulan setelahnya baru lahirlah Nabi Muhammad, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah kepada tahun 551 Masehi. Nah, kalau di belakang kakak ini adalah rute perkiraan perjalanan kawanan bergajah dari Sana'a. Kalau Sana'a ini sekarang sudah menjadi ibu kota Yaman dan menuju ke arah baratnya ke kota Mekah. Jadi alurnya terus. Dan mari kita lanjut ke sebelah sini kakak. Di sini kita akan masuk ke fase yang pertama, yaitu pra-kenabian. Jadi pra-kenabian ini mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang nanti beliau menerima wahyu pertamanya. Nah, ini ada penggalan surat-surat Al-Anbiya yang mana di dalamnya dikatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad ini sudah sangat ditunggu-tunggu karena akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian di panjang sebelahnya juga dikatakan bahwa nama Nabi Muhammad ini sudah tertulis pada kitab terdahulu, yaitu di kitab Taurat dan juga di kitab Injil. Jadi sebelum di Al-Quran, nama Nabi Muhammad sudah ada di Taurat dan juga di Injil. Kalau di sebelah sini ini adalah panel mengenai silsilah keluarga Nabi. Wow. Jadi unik dari pohon ini kakak bisa kita lihat di daun yang berwarna emas itu terdapat nama-nama 25 nabi. 25 nabi. Di sebelah itu setiap cabangnya saling berhubungan menandakan garis. Wah. Mantap. Dan kita lanjut dulu ke sebelah sini kakak. Di sebelah kanan saya ini adalah panel mengenai kisah masa kecil dari Nabi Muhammad SAW. Dari beliau diasuh oleh ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi mengapa diasuh oleh ibu susuannya? Untuk mendapatkan pendidikan akhlak yang baik dan juga bahasa yang murni. Dan di usia 4 tahun Nabi Muhammad mendapatkan peristiwa begitu luar biasa, yang mana kala itu beliau disucikan hatinya oleh malaikat Jibril dengan cara dibelah, diambil hatinya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian di usia Nabi Muhammad ke 6 tahun beliau menjadi yatim piatu karena sang bunda wafat, yaitu Aminah wafat, sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, namun kala itu mengalami krisis perekonomian, sehingga Nabi Muhammad kecil membantu perekonomian sang paman dengan menggembala dan juga berdagang. Ada di sebelah kanan kakak, di sebelah sini. Ini adalah 2 fase yang dilalui oleh Nabi Muhammad, menggembala dan juga berdagang. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di sebelah sini terlebih dahulu kakak. Ini kita sudah ada replika dari kitab Al-Barzanji. Jadi ini tuh karya Sujafar Bichausan Al-Barzanji. Isinya mengenai perjalanan hidup Rasul dari beliau lahir hingga beliau wafat. Kalau untuk di beberapa daerah itu suka dibacakan ketika kita maupun ketika maupun. Nah, kemudian ketika berdagang Nabi Muhammad sangat sukses bersama dengan pamannya. Kemudian beliau bertemu dengan seorang saudagar kaya yaitu Siti Khadijah, yang kemudian menjadi istri beliau. Untuk kisahnya di sebelah kiri kakak. Silahkan untuk melanjutkan perjalanan. Nanti akan ditemani oleh Kak Faiz. Oke. Baik, terima kasih kalian. Oke, kakak di sebelah sini ada kisah pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Ya, pada saat itu Nabi Muhammad memberikan maharnya itu berupa 20 ekor unta dan 12,4 ons emas. Kalau sekarang kalau dirupiahkan itu melebihi dari 1 miliar rupiah. Ini juga ada ilustrasi yang bisa digunakan oleh pengunjung, dimulai dari perniagaan. Ya, silakan. Kemudian ada proses lamaran. Selanjutnya, ya ada pernikahan. Dan yang terakhir, ya anak-anak dari Rasulullah SAW. Wah. Boleh kita bergeser sedikit ke sini kak? Nah, walaupun pada saat itu Rasulullah SAW menikahi saudagar yang kaya raya, namun Rasulullah tetap tinggal dengan sederhana. Yang bisa kita lihat di sini ini adalah replika dari tempat tidurnya Rasulullah SAW. Nah,
sedangkan di sampingnya ini adalah maket dari rumah Siti Khadijah. Dan sebelahnya ini ada perabotan yang ada di rumah Nabi. Boleh bergeser lagi. Sehingga yang di sebelah kanan kamar ini ada sejarah cikal bakalnya berdiri kota Mekah. Yang pada saat itu kota Mekah ini hanyalah sebuah tanah yang tandus dan juga gersang, tidak berpenghuni. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail untuk mendiami kota Mekah. Dan karena Nabi Muhammad mentaati perintah yang telah Allah berikan, maka Allah memberikan sebuah hadiah, yaitu berupa sumber mata air yang keluar dari kaki Nabi Ismail. Dan sumber mata air tersebut dikenal dengan sumur air Zam-Zam. Sehingga yang ada di tengah-tengah kita ini adalah maket dari Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram. Pada masa pra-kenabian. Pada saat itu kaum kafir Quraisy masih menyembah berhala. Kurang lebih jumlah berhalanya itu ada 360 berhala. Ini Ka'bahnya ya? Ya, itu Ka'bah, dan di sekitar Ka'bah itu masih ada berhala-berhala kecil. Kampung halamannya ya? Iya, betul. Wah. Ya, kadang-kadang yang di atas ini ada video ilustrasi perubahan bangunan Ka'bah dari masa ke masa. Pada saat terjadinya perubahan bangunan Ka'bah dari masa ke masa, kota Mekah mengalami sebuah peristiwa besar, yaitu banjir bandang, sehingga batu Hajar Aswad itu terlepas dari bangunan Ka'bah. Dan keempat kabilah atau keempat pemimpin kaum kafir Quraisy ini memperselisihkan atau mempermasalahkan siapakah orang yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat bangunan Ka'bah seperti semula. Dan empat peristiwa ini dikenal dengan empat kabilah. Dan sedangkan di sampingnya ini ada bagian-bagian dari bangunan Ka'bah. Bisa kita lihat di sini ada Hajar Aswad di ujung kanan, dan di sana ada Hijr Ismail, ada pintu Ka'bah dan juga dan yang berwarna hitam ini dikenal dengan kain kiswah. Kiswah yang itu. Yang menutupi bangunan Ka'bah. Nah, yang sebelah sini ini sejarah kain kiswah. Ya, pada saat zaman dulu kain kiswah ini hanya berupa kulit hewan yang disamak hingga tipis menyerupai bentuk kain. Kain kiswah ini diganti setiap 1 tahun sekali, di tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari sampingnya ini ada kondisi bangunan Ka'bah dari masa ke masa. Nah, di sini Ka'bah pada tahun 2000 sebelum Masehi, yaitu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali bangunan Ka'bah. Dan pada tahun 507 Masehi ini ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sehingga terjadilah bangunan Ka'bah yang berbentuk seperti ini pada tahun 2020 hingga saat ini. Wow. Nah, di sini di depan kakak ini ada replika dari Gua Hiro, di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Boleh kita masuk? Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. San Arab. Dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selanjutnya perjalanan kakak akan memasuki fase yang kedua, yaitu fase kota Mekah yang akan ditemani oleh rekan saya, ada Kak Ahmad. Yaitu fase Mekah, di mana Rasulullah berdakwah. Selama Mekah, Rasulullah berdakwah selama 13 tahun, dan 3 tahun pertama dilakukan secara sendiri-sendiri. Boleh kita bagi sendiri-sendiri? Rasulullah dilakukan secara sendiri-sendiri karena ditakutkan adanya pengawalan dari kaum kafir Quraisy. Lalu di sini terdapat maket tempat bagaimana keadaan kota Mekah zaman dahulu. Zaman dahulu itu rumah-rumah yang lebih dekat dengan Ka'bah merupakan milik para petinggi-petinggi Mekah, sedangkan semakin jauh rumah dari Ka'bah milik hamba sahaya dan budak. Nah, dari 3 tahun secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah mendapatkan 40 orang pertama yang masuk Islam. 10 diantaranya ada di sebelah sana. Nah, beliau merupakan kita kenal as-sabiqun al-awwalun. Nah, orang-orang 10 orang yang pertama ini sudah dijamin oleh Allah akan masuk surga. Lalu di tahun
tersebut dalam Al-Qur'an. Namun walaupun sudah di sebuah kediaman, gangguan dan tekanan dari kafir Quraisy masih sangat banyak. Akhirnya dengan kata ini Rasulullah meminta kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Saat hijrah ke Habasyah dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama itu berjumlah 15 orang dipimpin oleh Utsman bin Affan, lalu gelombang kedua berjumlah 102 orang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau di sini ada alasan karena Habasyah yang dipilih menjadi tempat untuk bertugas. Beberapa alasannya. Di antaranya itu karena raja kota Habasyah itu pemimpinnya itu merupakan raja yang toleran, bijaksana, juga adil. Jadi ketika kaum muslim datang ke Habasyah itu dilindungi. Walaupun pada saat itu Raja Najasyi atau raja di kota Habasyah itu belum memeluk Islam, tapi memiliki sifat yang bijaksana seperti itu. Lalu di sebelah sini, di sini adalah fase tahun kesedihan Rasulullah, karena Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang tercintanya. Yang pertama itu oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Namun sayangnya sampai Abu Thalib meninggal dunia, beliau belum mampu mengucapkan syahadat. Lalu 2 bulan setelahnya, 9 istri dari Rasulullah tercintanya, yaitu Siti Khadijah yang wafat meninggalkan Rasulullah. Nah dari situ Rasulullah sangat bersedih sampai Allah memberikan sebuah hadiah perjalanan malam yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Perjalanan dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Banyak kita melakukan tayangan dari Isra Mi'raj tersebut. Masih lagi buat nanti akan ada tayangan bagaimana Rasulullah mengerjakan Isra Mi'raj. Oke. Wow. Hati-hati ketika turun karena lantai agak licin. Oke. yang bersebelahan dengan rumah Rasulullah beserta para istri. Juga di sebelah sini ada masjid dari Masjid Quba yang merupakan masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika beliau berhijrah. Di fase Madinah ini kakak dipersilakan untuk berkeliling, melihat-lihat dan mendokumentasikan secara mandiri dengan durasi waktu 5-7 menit ke depan. Lalu selanjutnya setelah selesai kita akan bertemu kembali di sebelah sana. Boleh memasuki Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, Rasulullah wafat setelah melakukan sholat subuh berjamaah yang diimami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Boleh silakan, kalau mau masuk sini dulu boleh, kalau mau lihat dulu ke sebelah sana juga silakan. Sebelum sampai di kota Madinah, Rasulullah singgah terlebih dahulu di daerah yang bernama Quba dan membangun masjid pertamanya, yaitu Masjid Quba. Saat tiba di Madinah, Rasulullah disambut dengan hangat oleh kaum Ansor yang merupakan kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah. Kemudian, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor agar mereka dapat saling beradaptasi satu sama lain.
Tidak hanya itu, Rasulullah juga membuat sebuah konstitusi tertulis pertama di dunia yang bernama Piagam Madinah. Piagam ini ditandatangani oleh berbagai suku dan kelompok yang menetap di Madinah. Salah satu fungsi Piagam Madinah adalah menyatukan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram di balik segala perbedaan yang ada. Selanjutnya, Rasulullah membangun masjid yang kedua, yaitu Masjid Nabawi yang dibangun di sebelah tempat tinggal beliau. Meskipun Rasulullah serta para sahabat telah hijrah ke Madinah, namun kaum kafir Quraisy justru tetap gencar melakukan ancaman dan rencana penyerangan. Hal tersebut membuat Rasulullah dan para sahabat selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya penyerangan. Dalam kondisi seperti itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Oh, Setelah kembali lagi bisa lihat X. beberapa perang besar, seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Kemudian, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah membuat sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang disebut sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isinya adalah kesepakatan untuk tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Namun, 2 tahun berselang, perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah menurunkan 10.000 pasukan menuju kota Mekah. Kota Mekah pun jatuh ke tangan kaum muslimin dengan damai dan tanpa perubahan darah. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Dari perjanjian Hudaybiyah. Di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah mengajak 120.000 jemaahnya untuk melakukan haji perpisahan yang juga merupakan haji pertama dan terakhir yang beliau tunaikan yang disebut sebagai haji wada. iya. Ya kan? Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, Rasulullah wafat setelah melakukan sholat subuh berjamaah yang diimami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beliau dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Sebelum sampai di kota Madinah, Rasulullah singgah terlebih dahulu di daerah yang bernama Quba dan membangun masjid pertamanya, yaitu Masjid Quba. Saat tiba di Madinah, Rasulullah disambut dengan hangat oleh kaum Ansor, yang merupakan kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor agar mereka dapat saling beradaptasi satu sama lain. Tidak hanya itu, Rasulullah juga membuat sebuah konstitusi tertulis pertama di dunia yang bernama Piagam Madinah. Piagam ini ditandatangani oleh berbagai suku dan kelompok yang menetap di Madinah. Salah satu fungsi Piagam Madinah adalah menyatukan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram di balik segala perbedaan yang ada. Selanjutnya, Rasulullah membangun masjid yang kedua, yaitu Masjid Nabawi, yang dibangun di sebelah tempat tinggal beliau. Meskipun Rasulullah serta para sahabat telah hijrah ke Madinah, namun kaum kafir Quraisy justru tetap gencar melakukan ancaman dan rencana penyerangan. Hal tersebut membuat Rasulullah dan para sahabat selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya penyerangan. Dalam kondisi seperti itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Setelah itu, terjadilah beberapa perang besar, seperti perang Badar, perang Uhud, dan
Solusinya adalah kesepakatan untuk tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Namun, 2 tahun berselang, perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah menurunkan 10.000 pasukan menuju kota Mekah. Kota Mekah pun jatuh ke tangan kaum muslimin dengan damai dan tanpa pertumpahan darah. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah mengajak 100. Sebelum sampai di kota Madinah, Rasulullah singgah terlebih dahulu di daerah yang bernama Kuba dan membangun masjid. Ini kakak masuk ke fase yang terakhir ya kak. Berarti di sini ada kakak saya yaitu kakak Faiz. Baik kak, silakan sendiri. Baik kak, di sini dalam masuk ke Islam ke Indonesia kak. Mulai dari ada 4 jalur. Ada jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Nah, kalau di sini ini adalah peta atau rute perdagangan ya, yang bisa kita lihat itu bergawang-gawang mulai dari Brunei, Malaka, Johor, dan sebagainya. Kalau di Jawa Barat sendiri, sini kan? Nah, Islam itu masuk dari Cirebon kak, yang pertama, karena pelabuhan pesisir gitu, utara. Nah, lanjut ke Banten gitu, sampai di Banten. Di sini masuk ke Islam ke Banten dimulai dari pernikahan kak, pernikahan dari Sunan Gunung Jati dan Nyi Kauwaten yang melahirkan anak yang bernama Maulana Hasanuddin, yang kemudian jadi raja pertama atau sultan pertama Kesultanan Islam Banten. Nah, kita masuk ke gerbang Cirebon kak, yang menandai Islam masuk ke Cirebon atau Banten. Nah, di sini tadi pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyi Kauwaten yang melahirkan Ratu Wulo Ayu dan Maulana Hasanuddin, yang kemudian menjadi kesultanan yang pertama di Kesultanan Islam Banten, yang juga sekaligus mengakhiri kerajaan Sunda sebelumnya. Gitu. Kemudian berkat dari situ, maka banyak tokoh-tokoh yang mengawali sebaran Islam di Jawa Barat, seperti Haji Purwa, Syekh Hasanuddin atau Syekh Koh, sampai ke Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Sementara di sini kak, di depan kakak adalah naskah atau replika yang berjudul Sang Hyang Siksa Kandang Karesya, yang ditulis pada tahun 1518 Masehi, yang berisi pedoman hidup manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan tumbuhan, dan manusia dengan hewan. Gitu. Ada Sri Buddha. Nah, sementara persebaran Islam Jawa Barat akhirnya berkembang di pondok pesantren. Yang pertama ada di Syekh Puro Karawang tahun 1418, kemudian Pasambangan di Cirebon 1420, Karangpawitan di 1609 sampai seterusnya yang bisa dilihat. Wow. Yang kemudian melahirkan banyak tokoh-tokoh yang beragama Islam, menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Nah, sebelah sini yang tadi ya, Syekh Puro, kemudian sampai ke Kiai Haji Dr. Anus Sidik Aminullah tahun 1955. Dari abad ke-14 sampai abad ke-20. Nah, kemudian di sini kak, ini kita sampai di ruangan koleksi mushaf-mushaf di Indonesia. Nah, khususnya mushaf Sundawi, yang dimana mushaf Sundawi ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat pada masa itu yang bernama R. Nuriana tahun 1995, yang kemudian penulisan tersebut, penulisan kitab-kitab mushaf ini memakan waktu 14 bulan, mulai dari 14 Agustus 1995 sampai 25 Januari 1997 di Kota Bandung. Maka dari itu ini adalah mushaf Sundawi yang dimana keunikannya menggabungkan berbagai budaya, adat, dan corak dari berbagai daerah di Jawa Barat. Contohnya misalnya sebelah sana kayak di ujung pojok itu dikonsepkan dengan puncak atau atap masjid di Masjid Agung Banten dan Cirebon yang bernama Momolog.
ya, yang kemudian konsep ini didedikasikan karena kedudukannya sama dengan berkaitan erat dengan arsitektur Jawa Barat gitu. Bisa terlihat di sini kan. Nah kemudian itu keunikan yang lainnya di setiap awal, tengah dan akhir memiliki gabungan dari semua elemen hias. Nah contohnya di sini ini adalah pertengahan dari mushaf Sundawi tersebut. Nah itu surat Al-Kahfi ya dari ayat 1 sampai ayat 8. Gitu. Dan kalau di sebelah sini adalah mushaf koleksi lainnya ya. Ini mushaf Sundawi versi kecilnya, yaitu versi kecil itu adalah yang pertama tadi, dan yang sampingnya ini kanan itu adalah yang tengah, ya gitu. Kemudian yang ini adalah mushaf Butin Soeharto alias istri Soeharto, wakaf. Kalau di sebelah sini ini adalah mushaf Kalimantan. Sementara di sini adalah mushaf Monas, yang bisa dilihat logo Monasnya itu ya. Oh, Nah, iya. Jakarta ya. Monas. Dan masih banyak lagi ya. Kalau mau dilihat lebih lengkapnya, lebih asli dan memang aslinya di Pusdai. Pusdai yang di Gunung Sate. Di Gunung Sate? Sebelah Gunung Sate. Oke. Pusdai. Galeri Museum Al-Quran Pusdai. Oke. Nah, kalau di sini Kak, ini adalah maket dari Masjid Agung Cipta Rasa di Cirebon. Oh. Nah, yang tadi kan mirip tadi seperti di sana. Yang tadi di pojok sana mirip. Oh iya. Atapnya. Iya. Ya. Oh Seperti iya. itu. Nah, Masjid Agung Cirebon seperti itu terinspirasi dari sini. Tulisan besar sana. Nah, kalau masjidnya sendiri dijuluki sebagai Masjid 1000 Tiang Kak. Kemudian dalam masuk ke masjidnya ini harus sedikit merunduk karena memiliki filosofi kalau mau beribadah kepada Allah atau Tuhan harus memiliki hati yang rendah dan merunduk seperti itu. Dan kalau di sebelah sana itu adalah maket dari Masjid Agung Raya Tempo dulu sebelum direnovasi seperti sekarang. Nah ini ya Kak, bisa dilihat di sini. Ini adalah Masjid Agung Bandung tahun 1812 Masehi yang belum direnov seperti sekarang. Nah, Beda banget ya? beda banget. Contohnya seperti itu lah, tempo dulunya. Mirip-mirip gedung sate gitu lah. Iya. Kemudian dia direnovasi seperti sekarang ini. Ada lapangannya, kemudian menaranya. Nah kalau di sini ini adalah maket dari Masjid Agung Banten yang arsitekturnya tidak berubah sejak dahulu, masih dipertahankan. Wah, mantap. Ya. Mantap banget. Menaranya, kemudian bangunannya juga masih sama. Kalau di Ya, sini tahu. ini adalah struktur dari yang tadi ya, struktur atau kerangka masjid yang tadi ada di sana. Jika ingin dilihat atau diteliti lagi lebih lanjut gitu, bagaimana pembuatan masjid dari skala kerangka dan struktur. Kalau di sini di atas adalah seniman atau arsitek yang tadi berpengaruh dalam pembangunan masjid di Indonesia. Contohnya yang ini Kak, Ahmad Maiman yang merupakan pelopor masjid di Indonesia dan juga salah satu sosok penting dalam pembangunan Masjid Salman ITB. Ya, jika pernah ke Masjid Salman ITB gitu ya. Ya pernah. Nah, ini salah satu arsitekturnya Ahmad Maiman. Dan kemudian sampailah kita di masa kolonialisme di Jawa Barat yang akan dijelaskan oleh Kak Pandu. Kita bergeser sebelah sini masih di masa pemerintahan kolonial. Nah, ini ada beberapa ilustrasi perjuangan bangsa Indonesia. Dan juga di panel itu ada para tokoh pemimpin santri yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada juga di sini replika atau ilustrasi dari bambu runcing yang digunakan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah pada saat itu. Dan di sebelahnya di sini adalah media pembelajaran pesantren di zaman dulu. Jadi untuk kursi dan mejanya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada juga sistem pendidikan Islam tradisional. Ini ada dua, yaitu pesantren dan surau. Kalau pesantren itu berkembangnya di daerah Jawa, sedangkan surau di daerah Sumatera. Lalu perguruan tinggi Islam yang pertama dibangun itu adalah Unisba
Unisba. Unisba. Satu tahun kemudian ada Universitas Islam Nusantara atau UNINUS. Oh, Kemudian juga Binus ya? ada Binus. UNINUS. Oh, oh Uninus. Iya. Kemudian juga ada IAIN atau sekarang namanya adalah UIN Sunan Gunung Jati. Lalu di sebelah sini juga ada organisasi keislaman nasional, terbagi kepada 4 periode dan latar belakang pembentukan di masing-masing periodenya ini berbeda-beda. Jadi pada periode pra kemerdekaan ini terbentuk karena adanya semangat nasionalisme. Kemudian periode yang kedua ini terbentuk karena adanya semangat persatuan. Lalu periode yang ketiga ini didominasi oleh para cendekiawan Muslim. Lalu periode yang terakhir ini di latar belakangnya atau dibentuk karena adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dan di sebelah sini ada persebaran Islam melalui kebudayaan. Jadi ada seni rupa tradisional di sebelah kiri, ada wayang, ada batik, kemudian ada juga gamelan dan yang lainnya. Dan ada juga seni rupa modern sebelah kanan. Nah, modern itu sudah ada kaligrafi, kemudian ada musida, lalu ada lukisan-lukisan. Kali terbang Banten di sini. Wow. Nah, ini adalah ruang karantina. Yang di atas itu adalah sifat dari Rasulullah. Hidup ini tentang seberapa Mantap. kita menjaga hati, seberapa kuat kita mengendalikan emosi, dan seberapa dekat kita dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berteladan, beliau dihina, beliau disakiti, namun beliau tetap memaafkan. Beliau tidak menyebarkan dendam, tapi menyebarkan cinta dan Yes. Semoga akan Coba bisa kita lakukan, akan selalu melanjutkan aktivitas kembali. Makasih ya Teh. atau justru kita masih mudah marah, mudah benci, Wih.